Cek, cek. Aman ya? Bisa kita mulai? Indonesia di tahun 2045. Bayangkan, apa yang ada di benak mengenai Indonesia di masa yang akan datang. Nyataan pahit di mana masih adanya korupsi melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Hari demi hari masih tergambar jelas kebobrokan di negeri ini, tanah air tercinta kita. Tergambar jelas kesenjangan nyata antara daerah perkotaan dan pedesaan, ketimpangan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan di berbagai wilayah, serta kebiasaan buruk yang masih kita pupuk. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan hambatan utama dalam pembangunan nasional. Ketidaksiapan integritas dari tiap-tiap individu menghadapi kesempatan luas, membuka lebar keterpurukan kondisi kesejahteraan dari seluruh elemen masyarakat. Ketidakadilan sosial dan ekonomi pada akhirnya bermuara pada lemahnya hukum, keadilan, dan kepercayaan pada sistem pemerintahan. Meski tampaknya terdengar seperti menakut-nakuti, semua gambaran itu adalah gambaran nyata. Bagaimana bisa kita mencapai Indonesia Emas 2045 apabila kebiasaan-kebiasaan buruk itu masih kita pelihara? Indonesia bergantung pada kita, generasi penerus bangsa. Kita patut untuk mengawal dan mendukung langkah pemerintah yang oleh karenanya wajib untuk kita ubah. Dengan keberanian dan tekad, kami melawan kebatilan, berdiri melindungi masyarakat. Perjuangan kami memastikan kekuasaan digunakan untuk melayani, menentang segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Pada titik inilah reformasi birokrasi diperlukan. Zona integritas memainkan peran krusial. Zona integritas melalui reformasi birokrasi berkomitmen untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih, bebas dari korupsi, dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Dengan merealisasikan rangkaian kebijakan negara melalui zona integritas, harapannya Indonesia dapat merasakan dampak yang signifikan di masa depan. Bersama-sama kita harumkan capaian zona integritas tertanam di hati. Bersama kita wujudkan impian reformasi birokrasi demi negeri. Selamat datang di zona integritas Kejaksaan Negeri Cilegon. Kota Cilegon adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Banten, tepatnya di tepi Selat Sunda. Kota ini dikenal sebagai kota baja yang disebabkan adanya industri baja milik pemerintah Indonesia. Dalam perkembangannya, Kota Cilegon telah memperlihatkan kemajuan di berbagai bidang baik pembangunan fisik, sosial, dan ekonomi yang cukup pesat. Perkembangan ini tidak terlepas dari struktur kota yaitu sebagai pintu gerbang Pulau Jawa Sumatera. Hari yang baru membawa kita pada perubahan yang menjadikan kita lebih dinamis dan lebih berwarna. Kejaksaan Negeri Cilegon siap melakukan perubahan dengan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM dengan menerapkan 6 area perubahan. Untuk menuju perubahan reformasi birokrasi, kualitas pelayanan harus ditingkatkan seefisien dan seefektif mungkin. Sejalan dengan hal tersebut, untuk melaksanakan arahan Presiden dan mempercepat pencapaian sasaran reformasi birokrasi, terutama terkait birokrasi yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan publik yang prima, perlu dibangun zona integritas sebagai pilot project. Kejaksaan Negeri Cilegon telah menerapkan 6 area perubahan sebagai wilayah bebas korupsi, dengan membangun zona integritas yang memenuhi komponen manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komitmen dalam pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani tersebut dilakukan dengan cara penguatan 6 area perubahan, yaitu Area 1. Manajemen perubahan. pada sektor manajemen perubahan, Kejaksaan Negeri Cilegon telah berkomitmen dengan membentuk tim kerja untuk melakukan pembangunan zona integritas dan memiliki rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM melalui nota dinas rapat atau rekomendasi, serta pengasahan dan penetapan hasil pembentukan tim kerja zona integritas menuju WBK. Kemudian, membuat dokumen rencana kerja melalui penyusunan rencana aksi, sosialisasi internalisasi dengan pembinaan dan eksternalisasi melalui kegiatan sosial, dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama dan fakta integritas. Melakukan pemantauan atau monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas. Mengubah pola pikir dan membangun budaya kerja dengan menjadikan Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon sebagai role model untuk membentuk agen perubahan sesuai dengan mekanisme pemilihan secara terukur. Melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan semangat perubahan dan kebersamaan seperti melaksanakan kegiatan senam setiap hari Jumat, adanya yel-yel untuk menumbuhkan rasa kekompakan, serta menetapkan tagline baja, berani, adil, jujur, akuntabel, dan humanis. Area 2. Penataan tata laksana.
Kejaksaan Negeri Cilegon menerapkan SOP kegiatan utama melalui pelayanan terpadu satu pintu, mensosialisasikan dan menginovasikan pelayanan pada masing-masing bidang, guna memberikan pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi yang inovatif berupa aplikasi CPD, Cash Management System atau CMS pada seksi pidana umum dan pidana khusus, aplikasi ARSIS untuk registrasi barang bukti, pembangunan database kepegawaian yang akurat dengan menerapkan e-dossier kenaikan pangkat dan e-kenaikan gaji berkala, kejaksaan mobile, MySimKari, dan SIMRAK. Area 3. Penataan Sistem Manajemen SDM. Kejaksaan Negeri Cilegon telah menerapkan perencanaan kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Pengembangan kemampuan pegawai berbasis kompetensi dengan melakukan pengusahaan pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis serta administratif. Melakukan pola rotasi atau mutasi dengan memperhatikan kompetensi, melakukan training need analysis untuk pengembangan kompetensi, rutin melakukan dinamika kelompok guna menambah ilmu pengetahuan sekaligus sharing experience antar pegawai. Melakukan penetapan kinerja tiap pegawai dengan membuat sasaran atau pengukuran kerja pegawai atau SKP. Menegakkan aturan disiplin atau kode etik dengan sosialisasi dan pemasangan informasi penegakan aturan disiplin guna mengubah pola pikir dan membangun budaya kerja Kejaksaan Negeri Cilegon dengan memperbanyak quotes kata bijak dan memasang banner anti korupsi di kantor. Menerapkan reward kepada pegawai teladan dengan mengadakan Employee of the Month and Punishment. Area 4. Penguatan akuntabilitas kinerja. Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, Kejaksaan Negeri Cilegon telah melibatkan pimpinan satuan kerja, yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon dengan keterlibatan dalam pengoptimalan penyusunan dan perencanaan penyampaian laporan kinerja secara berkala, baik manual maupun aplikasi, sosialisasi kepada pihak eksternal, serta rapat penyusunan dan pemantauan. Area 5. Penguatan pengawasan. Kejaksaan Negeri Cilegon telah melakukan kegiatan pembangunan lingkungan pengendalian gratifikasi melalui public campaign, memasang banner himbauan anti korupsi, serta pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN dan LKHASN dengan capaian 100%. Membuat pos pengaduan masyarakat dengan penerapan whistleblowing system, melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko dengan melakukan perintah direktif dengan cara membentuk tim pemberantas mafia pelabuhan dan pemberantas mafia tanah, memasang CCTV pada setiap sudut kantor dan area pelayanan sebagai bentuk penerapan sistem pengawasan internal pemerintah SPIP, serta penanganan benturan kepentingan melalui sosialisasi. Area 6. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kejaksaan Negeri Cilegon telah memiliki standar pelayanan dengan membuat SOP pelayanan, membangun dan memperbaharui sarana dan prasarana guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang sesuai dengan budaya pelayanan prima seperti memperbaharui tampilan ruang PTSP, menyediakan RJ virtual, posko pemilu virtual, pojok literasi adiaksa yaitu perpustakaan dengan konsep mini library, tempat parkir yang luas, aman dan nyaman disertai parkir khusus disabilitas dan parkir khusus wanita, toilet yang bersih dan nyaman, tersedia juga toilet khusus untuk disabilitas, loket pelayanan tilang, gedung pengelolaan PB3R, ruang laktasi, taman tahap 2, ruang koordinasi dengan konsep open space, masjid, bahkan mengaktifkan hotline yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat, serta mengoptimalkan fungsi official account sosial media Kejaksaan Negeri Cilegon, seperti website, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan YouTube serta inovasi podcast Kejaksaan Negeri Cilegon. Selain itu, kami juga terjun langsung berinteraksi dengan masyarakat melalui kegiatan berjaksa sahabat guru, jaksa masuk sekolah, serta kejaksaan fair dan berbagai kegiatan lainnya. Pembangunan zona integritas menjadi role model reformasi birokrasi dalam penegakan integritas dan pelayanan berkualitas. Dengan menerapkan 6 area perubahan yang menjadikan salah satu komitmen Kejaksaan Negeri Cilegon dalam memberikan layanan berintegritas dan layanan berkualitas kepada masyarakat, dengan cara menyajikan informasi yang terintegrasi menjadikan hal tersebut sejalan dengan konsep Island of Integrity sesuai dengan Permenpan RB nomor 90 tahun 2021. Mari bersama membangun negeri dengan reformasi birokrasi melalui zona integritas. Salam perubahan! Perkenalkan, saya Ayu dari PT Kakak Benar Samudra. Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin dengan Kejaksaan Negeri Cilegon. Kooperatif, pelayanannya cepat, tidak dipungut biaya, dan pelayanan pun sangat ramah. Komunikatif dan responsif itu yang menjadi asosiasi kami kepada Kejaksaan Negeri Cilegon.